Kemarin saya baca berita dari Kompas TV ya, Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi itu menggodok kebijakan yang cukup radikal. Saya katakan radikal di sini karena melampaui batas kewajaran, yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program KB keluarga berencana, terutama KB pria yang disebut vasektomi. Jadi ada wacana yang lagi digodok, kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat yang nerima bansos, bantuan sosial, itu kalau laki-laki syaratnya salah satunya harus vasektomi, melakukan vasektomi. Apa itu vasektomi? Vasektomi ini salah satu cara KB laki-laki. Jadi vasektomi itu ya metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma yang disebut vas deferens agar sperma tidak keluar saat ejakulasi dini. Itu namanya vasektomi. Ahiba'il kiram, bagaimana pandangan syariat soal vasektomi ini? Ini vasektomi, pembahasannya tentang vasektomi KB laki-laki dengan memutus saluran sperma supaya tidak hamil ketika berhubungan dengan istrinya tidak hamil. Ini bukan masalah yang baru sekarang, itu sudah dibahas sama ulama. Di dunia internasional itu sudah dibahas. Kalau kita lihat ada fatwa-fatwa berbagai lembaga fatwa. Di antaranya ada Qoror Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami, keputusan Forum Fikih Islam Dunia. Itu punya Qoror, salah satunya apa? Kesimpulannya, yahrum istisalul qudrati 'alal injab fir rajuli awil mar'ah. Haram hukumnya sterilisasi. Istisalul qudrat itu sterilisasi. Jadi kemampuan untuk betul-betul bisa reproduksi baik dari laki-laki atau perempuan dihilangkan secara total, itu hukumnya haram. Wa huwa ma yu'raf bil iqam aw ta'qim. Enggak boleh hukumnya selama malam tad'u ila dzalika ad-daruratu bi ma'ayiriha syar'iyyah, kecuali kalau ada keadaan darurat. Misalkan perempuan kalau dia enggak disteril, dia kalau perempuan biasanya ada istilahnya tersendiri, dia penyebutannya bukan vasektomi. Kalau perempuan penyebutannya tubektomi. Tubektomi. Kalau vasektomi buat laki-laki, tubektomi buat perempuan. Ada dokter thiqah mengatakan ini nih kalau nggak ditubektomi, ini kalau nggak disteril bahaya, ini bisa membahayakan nyawanya si perempuan. Itu namanya darurat syariah, itu boleh. Tapi selama nggak ada keadaan seperti itu, nggak ada keadaan darurat yang sesuai dengan kriteria syariat, nggak boleh hukumnya, haram, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Dan juga ada fatwa dari Majelis Ifta Yordania. Ini Majelis Ifta Yordan salah satu majelis fatwa di dunia yang cukup banyak mendapat sorotan ulama dunia. Di sini disebutkan ajma'al ulama 'ala tahrim tahdidin nasl wal qiyam bi ayyi amalin yaqta'u dzurriyyah karabtil anabib lil inath wa qat'il qanawatil manawiyah lidzukur wa ma asbaha dzalik. Yang intinya kesimpulannya ya tadi, kalau steril betul-betul dihilangkan kemampuan untuk reproduksi secara permanen, itu diharamkan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah sekarang pertanyaannya, Beb, vasektomi itu permanen apa enggak sih? Bisa dibalikin lagi apa enggak vasektomi? Nah, jadi vasektomi itu sebetulnya secara medis bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah diputus itu saluran air mani, bisa dikembalikan lagi. Nama proses pengembaliannya adalah vasostomi atau reversal vasektomi. Pusing kan ente dengar? Makanya Anda baca, aku salah nyebut. Vasostomi atau reversal vasektomi. Itu ada proses itu, tapi ada tapinya. Nggak ada yang bisa jamin itu kembali 100%, saudara. Bahkan banyak jurnal-jurnal ilmiah membuktikan setelah melakukan penelitian, semakin lama jarak antara vasotomi atau reversal vasektomi, semakin lama jarak antara vasektominya, diputusnya dengan dikembalikannya,
itu kemungkinan kembalinya semakin kecil. Jadi andai kata jarak dari vasektomi ketika diputus sampai dioperasi dikembalikan lagi 10 tahun atau lebih, itu semakin lama jarak mengembalikannya semakin kecil. Itu yang pertama. Bahkan kalau dekat sekalipun jaraknya, nggak ada jaminan dia bisa balik lagi, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Secara teori bisa, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Resiko itu ada. Yang kedua, kalaupun bisa, biayanya mahal. Itu data menyebutkan di Amerika itu operasi vasovasostomi untuk mengembalikan yang udah keputus itu antara 5.000 sampai 15.000 dolar, saudara. 5.000 sampai 15.000 dolar. $1 itu kurang lebih 100 dolar, kurang 1.600.000 kurang lebih. Berarti kalau 1.000 dolar sekitar 16 jutaan. Kalau 10.000 dolar 160 jutaan. Kalau 15.000 dolar ente hitung sendiri. Itu kalau daerah Megamendung dapat tanah berapa meter itu? Nggak gampang biayanya, dan itu pun nggak semua tempat bisa. Harus betul-betul yang melakukan dokter spesialis urologi, spesialis saluran, mohon maaf, spesialis saluran kemih. Dan nggak semua rumah sakit bisa melakukan itu, saudara. Jadi memang potensi terjadinya pemandulan permanen yang ditimbulkan karena vasektomi itu sangat besar, dan potensi bisa dikembalikan lagi seperti semula tidak ada kepastian. Dia ada prosentasenya berdasarkan penelitian, semakin lama semakin sulit untuk dikembalikan seperti semula, saudara. Makanya nggak heran ya, kalau di MUI Indonesia pun sudah mengeluarkan fatwa beberapa kali, nggak cuma sekali, saudara. Itu fatwa yang pertama yang dikeluarkan MUI tahun 1979. Jadi dari tahun 79 MUI sudah bahas ini, masalah steril. Cuman bedanya steril kalau buat laki-laki disebutnya vasektomi. Kalau buat perempuan disebutnya tubektomi, steril. Dibikin udah secara permanen, nggak bisa hamil lagi, nggak bisa reproduksi. Di sini disebutkan ada fatwa dari tahun 1979 MUI. Fatwa ini berdasarkan makalah yang disusun oleh Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Ini pendiri Al-Falah, tempat saya belajar. Saya SD MTS di Yayasan Al-Falah. Al-Falah pendirinya almarhum Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Jadi ada Syekhu Masyayikhi Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Kemudian Kiai Haji Muhammad Syakir dan almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami, ada Syekhul Masyayikhnya orang Betawi. Yang kemudian makalah tersebut dijadikan pertimbangan untuk memutuskan fatwa oleh MUI. Keputusannya apa? Pemandulan dilarang oleh agama. Sedangkan vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan. Dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat dipasang kembali. Itu tahun 79 tuh. Fatwanya udah ada. Fatwa MUI tentang vasektomi, pemandulan. Di stop secara permanen reproduksinya supaya nggak punya anak lagi orang. Tahun 79. Nggak sampai di situ. Kemudian MUI melanjutkan lagi di tahun 2009. Di tahun 2009 ketika ada kumpul istimewa ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, saat itu ketua istimanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saat itu tahun 2009 di Padang Panjang. Kesimpulannya apa lagi? Sama. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi, penyambungan kembali tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram. Itu fatwa MUI tahun 2009. Jelas atau tidak? Dan ternyata ini dibahas lagi sama MUI tahun 2012. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan sains ini biasanya hukumnya ada potensi berubah seiring dengan perkembangan sainsnya. Hukum kalau hukum masalah pemandulannya itu nggak ada perubahan. Karena di dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu naha anil ikhtisar. Rasulullah itu melarang ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Kebiri. Rasulullah itu melarang kebiri. Kebiri dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kebiri itu satu, menghilangkan syahwat. Orang kalau udah dikebiri nggak ada syahwatnya sama sekali. Dan yang kedua, udah kehilangan kemampuan untuk reproduksi orang kalau dikebiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ulama-ulama mengkiaskan, maka dikiaskan kepada kebiri apa? Segala sesuatu yang menghilangkan kemampuan reproduksi. Itu dikiaskan. Sebagaimana kebiri haram karena dia menyebabkan orang nggak punya anak. Sedangkan hifdzun nasal, menjaga kelestarian keturunan itu bagian daripada tujuan syariat, maqasidus syariah.
Maka segala sesuatu yang menyebabkan orang jadi nggak bisa punya anak secara permanen diharamkan. Qiyasan ala nahyil ikhtisar, dikiaskan kepada larangan untuk kebiri, karena ilatnya menyebabkan seseorang nggak bisa punya anak. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau hukum pemandulannya secara permanen udah jelas haram. Cuman perkembangannya di sini sehingga kadang fatwa berubah. Perkembangannya apakah vasektomi ini termasuk pemandulan permanen atau bukan? Apakah bisa dikembalikan atau bukan? Karena ini berkembang nih, teknologi berkembang. Makanya tahun 2012 dibahas lagi. Akhirnya di tahun 2012 diputuskan tetap haram oleh MUI. Lagi-lagi fatwa MUI tetap haram. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? A. Untuk tujuan yang tidak mengalahi syariat. B. Tidak menimbulkan kemandulan permanen. Tetap tuh ada wanti-wanti seperti itu. Artinya kalau nggak ada jaminan ini nggak boleh, tetap haram hukumnya. C. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. Harus ada jaminan. D. Tidak menimbulkan bahaya mudarat bagi yang bersangkutan. Dan E. Ini yang paling penting. Apa? Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap, saudara. Jadi fatwa MUI jelas, andai kata pun boleh dalam keadaan darurat tertentu, darurat medis. Kalau sekiranya bisa membahayakan diri dia, itu pun boleh. Itu pun nggak boleh jadi program pemerintah. Apalagi sampai jadi syarat untuk menerima bansos. Sekarang kalau yang miskin, orangnya anaknya baru satu, bagaimana? Kalau yang miskin orangnya belum punya anak, bagaimana? Mau disuruh vasektomi? Andai pun dia punya anak banyak, apa nggak ada solusi lain? Selain memandulkan dia, selain bikin dia nggak bisa punya anak lagi. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya di sini tegas, ada ketentuan, ada rekomendasi dari MUI. Apa rekomendasinya? Ini yang mau saya tekankan. Rekomendasinya satu, pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Jadi dilarang itu, diminta supaya pemerintah nggak kampanye, apalagi dijadikan syarat bansos. Jelas atau tidak? Paham? Jadi saya minta, tolong Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cari solusi lain. Emang nggak ada solusi lain selain pemandulan? Nggak ada solusi lain selain vasektomi? Oh enggak, nanti itu apa namanya, akhirnya kalau satu keluarga anaknya banyak padahal keluarganya miskin, akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis. Ya ente pejabat digaji buat ngurusin teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansos tetap segitu, nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah, daripada dikasih ke koruptor mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Dan saudara, dan saya tegaskan, urusan bansos ini kalau kita bicara maqasidus syariah, ya maqasidus syariah, esensi daripada bersyariat, saya sudah sering jelaskan, ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, ini urutannya. Yang kedua hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Urusan pemandulan ini bertentangan dengan prinsip syariat hifdzun nasl. Padahal Rasul itu udah menunjukkan mukjizatnya. Akhirnya ada orang namanya Habibun Najjar yang otaknya masih waras. Dia lihat ini Rasul benar tiga-tiganya nih. Kenapa ke penduduk kampung malah kufur, malah murtad, malah nolak? Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah dari ujung kota rajulun, seseorang,
namanya Habib An-Najjar, kata ulama tafsir, saudara. Seseorang tersebut datang, dia katakan kepada kaumnya, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, jangan kalian kufur, ikut itu sama mereka, para utusan-utusan Allah Subhanahu, ikut sama mereka, beriman sama mereka, agar kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu. Akhirnya apa, saudara? Ketika Habib An-Najjar menyatakan beriman, ketika dia menyatakan beriman, ketika itu, saudara, kaumnya malah membunuh dia. Dia dibunuh oleh kaumnya. Bahkan diriwayatkan itu dibunuhnya sampai jasadnya diinjak-injak, saudara. Kaumnya tuh rame-rame ngerubungin dia, ditompok rame-rame, jasadnya dia punya diinjak-injak, saudara. Diinjak-injak, kelihatannya secara zahir seolah-olah mati dalam keadaan hina, diinjak-injak orang. Tapi secara batin apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya. Qila dkhulil jannah. Begitu dia wafat langsung Allah katakan, qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Begitu dia masuk surga, udah mati nih, dia masih mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, kesian andai kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alni minal mukramin, dengan apa Allah mengampuniku dan menjadikanku orang-orang yang terhormat. Udah mati nih, udah di alam barzah, udah di alam akhirat. Ketika Allah muliakan, dia masih berangan-angan supaya kaumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan apa? Nasaha qaumahu fi hayatihi wa nasaha qaumahu ba'da mamatihi. Itu Habib An-Najjar luar biasa. Dia nasihati kaumnya ketika dia masih hidup. Waktu masih hidup dia bilang sama kaumnya, ya qaum ittabi'ul mursalin. Diajak kaumnya beriman sama Allah. Tapi enggak hanya itu, setelah mati pun, setelah masuk surga pun, dia masih berangan-angan kaumnya beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati dalam keadaan terzalimi, lagi dakwah, lagi ngajak orang ke jalan Allah, sehingga matinya mati syahid. Apa yang terjadi? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab lagi yang kompak. Ini pembunuhan yang terjadi terhadap 6 syuhada, zalim atau tidak? Kurang keras, kurang kompak, zalim atau tidak? Pembunuhan yang terjadi terhadap 6 syuhada, jahat atau tidak? Halal atau haram? Berarti 6 syuhada syahid atau tidak? Mereka pembunuhnya jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Biadab atau tidak? Saudara, karena dua ini setidak-tidaknya saya lihat, karena dua ini para syuhada dimuliakan oleh Allah. Satu, mereka pemuda-pemuda beriman, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda beriman yang berani, yang soleh, yang menjalankan agama dengan baik sebagaimana kita dengarkan dari manaqibnya. Tidak hanya itu, dia juga syahid sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihatnya para syuhada saat ini dizalimi, tapi mereka saat ini di akhirat, di dalam alam barzahnya, mereka sedang bahagia, mereka sedang gembira, namanya harum. Andai kata 6 syuhada bukan mati dalam keadaan syahid, kira-kira halnya begini apa kagak? Belum tentu, saudara, kita nggak tahu. Tapi yang udah pasti sekarang, halnya dihadiri ribuan orang, para ulama mendoakan, para kiai mendoakan, para habaib mendoakan, luar biasa. Para syuhada dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, pembunuh-pembunuh para syuhada, mereka justru yang akan dihinakan. Walaupun berpangkat, walaupun punya uang, walaupun punya harta, walaupun punya jabatan, saya yakin tidurnya nggak bakal enak, saudara. Hidupnya nggak bakal enak, apalagi matinya nanti. Kalau nggak tobat, nggak bakal enak matinya, saudara. Betul atau tidak? Di dunia sebelum di akhirat akan dihinakan oleh Allah. Maka kalau mau nggak dihinakan Allah, bagaimana caranya? Tobat. Kalau mau tobat, caranya gimana? Ngaku kepada keluarga, bongkar selebar-lebarnya, saudara, agar semua pelakunya dihukum seberat-beratnya, agar tuntas ini masalah, saudara. Sebelum Anda mendapatkan adab lebih besar di akhirat. Hanya itu, nggak ada lagi, saudara. Tobatnya orang ngebunuh bisa tobat. Tobatnya apa? Ngaku sama keluarganya, minta halalnya, dihukum seberat-beratnya, itu baru namanya tobat, saudara. Kalau nggak begitu, kehinaan di dunia baru kecil, nggak tenangnya kamu di dunia baru kecil, nanti di akhirat
akan ada ketidaktenangan yang lebih besar lagi, saudara. Begitu masuk kubur, di situ dia baru akan tahu nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di dunia CCTV bisa disembunyikan, di dunia pengadilan bisa dipermainkan, di dunia aparat bisa diatur, tapi di akhirat nanti nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan para pembunuh 6 syuhada, tangan yang akan mengakui, saudara, matanya yang akan mengakui, kakinya yang akan mengakui. Dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Di pengadilan Allah nggak ada lagi hakim yang zalim, hakimnya adalah Allah. Di pengadilan Allah nggak ada lagi jaksa yang zalim, jaksanya adalah Allah. Di pengadilan Allah nggak ada lagi penyidik-penyidik yang zalim, yang nyatat amalnya adalah raqib atid, saudara. Maka hati-hati, warallah, hati-hati. Maka kita serukan kepada umat Islam, terus jangan berhenti, kawal sampai para 6 syuhada mendapatkan keadilan, saudara. Dan kalau masalah 6 syuhada nggak mendapatkan keadilan, kita khawatir sebagaimana Habib Idrus sampaikan tadi, besok akan ada nyawa-nyawa yang melayang sia-sia lagi di negeri kita. Na'udzubillah min. Besok akan ada pembunuhan semena-mena lagi, akan terulang lagi seperti itu, saudara. Dan juga saya punya pesan kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, saudara. Bapak, perlu Anda catat 6 syuhada yang wafat ini di 2019 mereka termasuk pendukung Bapak yang mati-matian berjuang untuk Bapak, saudara. 2019 mereka ikut komando imam besar untuk memenangkan Prabowo Subianto saat itu, saudara. Mereka wafat sebelum 2024. Artinya sikap politik terakhir mereka adalah ikut imam besar memenangkan Anda di 2019. Maka kalau mereka nggak mendapatkan keadilan di rezim Anda, di mana lagi mereka mendapatkan keadilan, saudara? Betul. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap kawal kasus 6 syuhada? Siap seret para pembunuhnya ke penjara? Siap tegakkan hukum seadil-adilnya untuk mereka? Siap berjuang kita semua sampai jadi syuhada? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saya minta maaf tidak panjang lebar, saudara, karena kondisi kesehatan yang belum fit. Di samping itu juga masih ada satu agenda lagi yang saya harus hadiri, cukup jauh dari sini. Saya lihat di map tadi 40 menit lebih, saudara. Maka kita terakhir doakan, mudah-mudahan insya Allah kasus syahidnya 6 syuhada pahlawan revolusi akhlak ini, mudah-mudahan insya Allah Allah buka selebar-lebarnya. Semua pelaku-lakunya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana doa imam besar, mudah-mudahan siapapun yang terlibat pada pembunuhan 6 syuhada ini, siapapun eksekutornya, komandan di lapangannya, kemudian aktor intelektualnya yang melindunginya, yang menjaganya, yang mendukungnya, mudah-mudahan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ya, sama-sama kita baca salawat ashghil. Salawat ashghil, mudah-mudahan orang zalim sama orang zalim dibenturin supaya mulutnya pada keluar, kebongkar semua masalahnya, saudara. Amin, amin. Dan mudah-mudahan umat Islam diselamatkan dari kezaliman mereka. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo sama-sama sambil kita baca salawat ashghil, sambil kita keluarkan infak terbaik untuk saudara-saudara kita di Sukabumi. Saudara-saudara kita di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya yang saat ini banyak mendapatkan musibah, banjir dan lain sebagainya. Kita keluarkan infak terbaik kita untuk bantu saudara-saudara kita di Sukabumi. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya, hadrah ikut semuanya, kita goncangkan Jakarta Barat dengan sholawat. Allahumma sholli.
Suaranya semua. Wa ashghili zalimin in Allahumma wa ashghili zalimin ya Rabb wa akhrijna أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد Islam siap bersatu, kurang kompak siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap lawan kezaliman, siap terus kawal kasus 6 syuhada KM 50. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan ada yang bergerak. Setelah ini masih ada guru kita yang masih di jalan, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Ketua Umum DPP FPI. Beliau sedang di perjalanan, sudah dekat, dan sebelum beliau datang masih banyak di sini nih. Ada Kiai Haji Syahid Joban,
ada para ulama, para asatid, para kiai lainnya. Siap sampai habis? Orang semangat. Siap sampai habis? Siap sampai selesai? Takbir. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terakhir kita bacakan Fatihah buat 6 syuhada. Begitu juga buat yang haulnya nggak jauh dari 6 syuhada, yaitu almarhumah Umi Fadlun bin Yahya dan Syarifah Sida binti Ali Muhammad bin Zain al-Attas, ibunda dari Sayyidil Walid Habib Rizik. Wa walidina walidikum khususan wa an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannata birahmatih wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fi din wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Insyaallah kita berharap ya di haul syuhada yang akan datang, insyaallah kita ketemu lagi udah tasyakuran. Para pelaku dan aktor intelektual pembunuh syuhada udah ditangkap semuanya. Amin. Kita ketemu lagi insyaallah udah tasyakuran. Itu otak-otak pembunuhnya udah ditangkap semuanya insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.